Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan kembali diskusi kita terkait dengan kromatografi preparatif ya. Dan sekarang kita akan membahas tentang kromatografi kolom ya. Terakhir saya ulang sedikit tentang bagaimana menyiapkan kolom ya yang akan digunakan dalam proses kromatografi kolom ini. Yang pertama kita siapkan tinggi kolom ya. Biasanya adalah 10 sampai 100 kali diameter dalam kolom. Jadi ketika Anda ingin menggunakan kolom, coba ukur diameter dalam kolomnya, kemudian kalikan 10 sampai dengan 100. Nah, biasanya sih antara 10 sampai 20 kalinya. Nah, kemudian untuk sampelnya, berat sampelnya antara lain adalah 1:20. Ya, jadi 1 gram berbanding 20 ya, sampai 1:30. Kemudian sampelnya itu bisa dilarutkan di dalam eluennya. Kemudian sampel dilarutkan dalam pelarut yang lebih nonpolar dibandingkan eluen, kemudian dibuat serbuk ya. Jadi dengan menggunakan metode ini itu diharapkan kita bisa mengurangi kegagalan akibat sampel yang tidak larut dalam eluen ya. Nah, untuk metode elusi ada dua. Yang pertama itu adalah metode isokratik, yaitu elusi hanya menggunakan satu macam eluen ya. Jadi isokratik ini tidak ada perubahan eluen dari awal maupun dari awal sampai akhir itu eluennya tetap sama ya. Jadi tidak ada perubahan, komposisinya pun tetap sama dari awal sampai akhir ya. Yang kedua adalah metode elusi gradien. Nah, biasanya menggunakan beberapa macam eluen, baik perbandingan eluen yang berbeda-beda ataupun misalkan menggunakan eluen yang berbeda ya. Anda ngerti mungkin ya, perbandingan yang berbeda itu misalkan dari 100%, misalkan misalkan dari biasanya dari nonpolar ke arah polar ya. Jadi misalkan Anda menggunakan N-heksan 100%, kemudian etil N-heksan 100%, kemudian N-heksan 90% dengan 10%-nya etil asetat misalkan kayak gitu ya. Terus naik kepolarannya dengan menambahkan eluen yang lebih polar. Nah, sehingga sampai ke akhir misalkan metanol sampai 100%. Tujuannya dari nonpolar ke yang polar itu adalah untuk supaya pemisahannya lebih baik. Karena kalau misalkan polar dari dibalik ya urutannya dari polar ke yang ke non-polar, akibatnya apa ya namanya? Tidak akan terjadi pemisahan yang baik. Karena ada beberapa eluen yang sifatnya polar itu berfungsi juga sebagai pelarut universal. Misalkan etanol ataupun metanol ya. Nah, etanol maupun metanol walaupun dia sifatnya polar tapi dapat melarutkan komponen yang sifatnya nonpolar. Oleh karena itu supaya pemisahannya itu lebih baik, diupayakan eluen yang digunakan itu adalah yang dari nonpolar hingga ke polar. Nah, untuk pengumpulan dan pemantuan fraksi itu kita bisa lakukan berdasarkan misalkan bisa berdasarkan volume, bisa berdasarkan warna atau bisa berdasarkan waktu. Jadi kalau misalkan berdasarkan volume, Anda menampung hasil dari kromatografi kolom ini misalkan setiap 5 ml sekali. 5 ml penuh, ganti, 5 ml penuh, ganti gitu ya. Nah, atau mungkin bisa berdasarkan warna. Kalau misalkan berdasarkan warna, nah itu harus jelas ya perbedaannya mana yang warnanya yang berbeda dan ini agak-agak sulit biasanya untuk dilakukan ya karena kan apalagi itu yang berasal dari daun itu rata-rata antara hijau sampai kecoklatan ya sulit untuk membedakannya. Atau juga bisa berdasarkan waktu. Misalkan Anda perhitungkan misalkan setiap 1 menit sekali diganti gitu ya atau berpindah vial gitu. Itu bisa juga dilakukan. Nah, kemudian untuk memantaunya
itu bisa kita gunakan KLT ataupun KKT, ya, tergantung dari tergantung dari senyawa apa yang akan kita lihat nantinya, yang akan kita pantau, ya. Nah, berikutnya adalah kromatografi cair vakum, ya. Ini juga sering dilakukan, ya, sering kita lakukan di lab. Nah, Anda perhatikan di sini, ya. Kalau Anda perhatikan di sini ada mengapa disebut kromatografi cair vakum, karena ada keterlibatan vakum, ya, di sini, ya. Seperti yang Anda ketahui bahwa tekanan itu akan mengalir dari yang tekanannya tinggi ke yang tekanannya rendah. Ketika situasi atau misalkan kondisi di tabung ini menjadi vakum, ya, membuat tekanan di sini sangat rendah, sehingga ada proses perjalanan eluen dari yang tekanannya tinggi ke tekanannya rendah, ya. Adapun mekanismenya antara lain ada adsorpsi, ada desorpsi, ada eluasi, dan ada perbedaan tekanan, ya. Sementara fase diam yang digunakan itu beda sendiri. Anda harus hati-hati. Itu ada silika gel H antara 40 sampai 60 mikrometer. Ya. Nah, jadi yang penting Anda perhatikan di sini adalah silika gel yang digunakan, ya, silika gel H yang diameternya itu lebih kecil dan tentunya bentuknya lebih halus dibandingkan dengan silika gel biasa. Nah, sementara untuk menyiapkan kromatografi cair vakum ini ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah penyiapan fase diam. Ya. Masukkan adsorben, kemudian vakum hingga tingginya antara 5 sampai 6 cm. Ya. Kemudian sampelnya dibuat dengan cara dibuat serbuk, kemudian dimasukkan dalam fase diam. Ya. Jadi ketika Anda yang paling penting di sini adalah masukkan adsorben, kemudian masukkan ke dalam vakumnya hingga tingginya antara 5 sampai 6 cm. Kemudian untuk sampel itu dibuat serbuk, kemudian dimasukkan ke dalam fase diamnya, ya. Jadi ini juga sangat berguna kalau misalkan sampelnya itu tidak larut dalam eluen, ya. Kalau dibuat serbuk dulu kan itu ibaratnya itu sudah langsung diaplikasikan kan, ya, ke serbuknya. Nah, untuk KCV ini pengumpulan fraksinya bisa dilakukan tiap fraksi. Ya, apa artinya? Karena KCV ini biasanya sudah fix, ya, eluen yang digunakan. Itu biasanya mulai dari N-heksan 100%, kemudian bisa 80-20 terhadap etil asetat, ya, atau misalkan bedanya 10-10 sampai misalkan ke etil asetat, kemudian nanti dari etil asetat ke etanol atau metanol 10-10 gitu, ya. Nah, jadi bisa dari N-heksan 100% hingga ke metanol atau etanol 100%, ya. Itu dikumpulkan langsung tiap fraksinya. Kemudian untuk pemantauan fraksi itu bisa kita lakukan menggunakan KLT juga dan KKT, sama, ya, dengan sebelumnya. Jadi memang KLT dan KKT ini kita gunakan sebagai upaya untuk memantau fraksi, apakah misalkan fraksi tersebut mengandung senyawa yang kita tuju atau tidak. Nah, mengapa ini penting, ya? Karena ketika kita akan melakukan identifikasi dan karakterisasi, terutama nanti untuk proses elusidasi struktur, ya, ini adalah jumlah senyawa yang diperlukan. Misalkan untuk karakterisasi kimia itu kita butuhkan kurang lebih 10 mg. Ya.
Kemudian untuk identifikasi fisika, misalkan ya melihat titik lelehnya, jarak leburnya gitu ya, itu kita butuh 1 mg. Kemudian untuk spektrofotometri IR itu kita gunakan 1 mg, sementara untuk spektrofotometri ultraviolet itu hanya 1 mikrogram. Sementara untuk mass spektrometer kita gunakan 1 mikrogram, dan untuk GCMS kita gunakan 1 mg. Nah, ini yang agak banyak sebetulnya untuk NMR ya. Untuk NMR itu untuk H kita membutuhkan sekitar 5-50 mg, sementara untuk karbon kita butuhkan 5-50 mg. Nah, berikutnya adalah MPLC ya. Medium Pressure Liquid Chromatography ya. Jadi mekanisme yang terjadi di sini ada adsorpsi, ada desorpsi, ada elusi ya. Kemudian juga ada gravitasi dan ada pengaruh tekanan. Memang pengaruh tekanannya itu tidak tinggi ya, antara 50 sampai 150 PSI, makanya disebutnya medium pressure ya. Nah, jadi memang ada pompa yang berfungsi memberikan tekanan nantinya di situ ya. Metode elusinya sama ya, ada isokratik dan ada juga gradien. Cuma dengan adanya MPLC ini keuntungannya adalah lebih computerized ya. Jadi kita bisa atur kira-kira kapan akan kita bisa atur misalkan 5 menit awal maunya isokratik dulu, terus kemudian 5 menit berikutnya kita ubah menjadi gradien, kemudian 5 menit berikutnya kita ubah menjadi isokratik lagi. Nah, itu bisa kita lakukan langsung ya karena terkomputerisasi ya kalau menggunakan MPLC ini. Nah, untuk pengumpulan fraksi sama ya, kita gunakan volume atau kita gunakan waktu ya. Jadi memang biasanya sih yang kita gunakan adalah volume karena itu lebih mudah ya. Jadi setiap berapa mili misalkan itu dia akan berpindah. Anda lihat di sini ya, Anda lihat di di raknya ya, di tabung reaksinya untuk mengumpulkan fraksinya, itu nanti bisa kita lihat itu inginnya berapa mililiter untuk dikumpulkannya. Nah, berikutnya adalah HPLC ya, High Pressure Liquid Chromatography. Mekanismenya adalah partisi, elusi, gravitasi dengan tekanan yang sangat tinggi ya, high pressure. 6.000 sampai 10.000 psi. Ya, kadang ada orang juga mengatakan high pressure itu high price ya, karena memang lebih mahal ya dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, ini adalah proses yang terjadi pada HPLC ya. Di sini ada eluent, kemudian sebelum eluentnya ada proses namanya degasser. Degasser ini tujuannya adalah untuk menghilangkan gas yang ada pada eluent ini supaya nanti tidak menghambat di kolom. Ya, eluent, kemudian ada pump, ditarik oleh pump, kemudian di sini ada injektor. Injektor itu adalah untuk menginjeksikan sampel, kemudian masuk ke dalam kolom. Nah, tujuan degasser ini supaya nanti tidak menghambat di kolom, ya, karena kalau ada gas yang ada di kolom, kalau ada gas yang ada di eluent itu dapat menghambat proses di kolom tadi, ya. Kemudian ada kolom oven. Nah, ini kolom oven ini tujuannya nanti tergantung karena setiap senyawa itu akan berbeda, ya, berapa menit berapa derajat untuk pemanasan kolomnya itu akan berbeda. Nah, kemudian masuk ke dalam detektor. Nah, untuk HPLC sendiri itu ada beberapa macam detektornya, antara lain UV, kemudian PDF, ya, PDA, kemudian juga ada refractive index, kemudian ada juga ada MS, ada juga NMR, ya. Kemudian ada ya itu. Jadi untuk yang UV sendiri, ya, untuk UV itu memang yang paling umum adalah yang UV.
kita sendiri di SF itu punya beberapa macam ya UV. Nah, tapi pada zaman sekarang detektor UV ini biasanya digantikan oleh PDA ya, photodiode array. Photodiode array itu sama dengan UV tapi dia mampu mengukur senyawa tersebut sekaligus dalam beberapa panjang gelombang. Ya, jadi kalau UV biasanya hanya mampu mengukur satu panjang gelombang saja, tapi menggunakan detektor PDA kita bisa langsung mengamati atau menganalisis dengan beberapa panjang gelombang. Ini sangat menguntungkan ya, karena kan apalagi nanti bekerja dengan bahan alam, karena yaitu ada senyawa tersebut kadang-kadang kita nggak tahu ya senyawa yang ada di ekstrak itu apa namanya panjang gelombang maksimumnya ada di panjang gelombang berapa gitu ya. Nah kemudian kalau MS detektor MS nanti biasanya yang output yang dihasilkan itu adalah berat molekul dari senyawanya. Kalau NMR itu adalah jumlah hidrogen ya, jumlah karbon. Sementara kalau tadi refraktif index ya, indeks refraksi ya dari masing-masing senyawa. Nah, recordernya biasa kita gunakan sekarang tuh udah zaman computerized ya, jadi sudah pakai komputer. Nah, sama dengan sistem elusi sebelumnya, biasanya kalau di HPLC kita kenal namanya fase normal dan fase balik ya. Yang harus Anda perhatikan di sini yang disebut dengan fase normal itu adalah fase diamnya ya itu lebih polar dibandingkan dengan fase geraknya. Nah, biasanya fase normal yang digunakan antara lain silika ya, alumina ya. Nah, itu lebih polar dibandingkan dengan fase geraknya. Sementara kalau disebut dengan fase balik ya atau lebih terkenalnya disebut dengan reverse phase ya, disingkat RRP ya, di mana fase geraknya lebih polar dibandingkan dengan fase diamnya. Fase diam pada reverse phase ini biasanya diikatkan pada suatu senyawa ya, kita sebut dengan C18 ya. Jadi silikanya itu diikatkan pada C18 kan seperti yang kita ketahui biasanya semakin panjang rantai C itu akan semakin nonpolar. Nah, oleh karena itu ketika menggunakan reverse phase ya, Anda coba perhatikan nanti fase diam yang digunakan ya, C18 atau C berapa gitu ya. Ada macam-macam sih, ada C18, ada C8, C4. Nah, tapi biasa yang umum dipakai adalah C18. Nah, ini ya. Detektornya antara lain ada ultraviolet, ada refraktif index, ada fluoresensi, kemudian ada ILSD, ada MS dan ada NMR ya. Dengan ILSD ini keuntungan, nah ini yang belum saya sebutkan tadi ya, ILSD evaporative light scattering detector. Menggunakan ILSD ini sebetulnya hampir semua senyawa bisa kita analisis ya. Kalau ultraviolet kan itu untuk senyawa yang punya kromofor saja ya. RI juga itu hampir semua senyawa itu bisa kita analisis ya. Nah, ini adalah beberapa contoh HPLC ya. Yang ini adalah HPLC. Nah, ini menggunakan MS, detektornya MS. Yang di kanan ini adalah MS. Kemudian yang ini adalah yang di bawahnya itu adalah ILSD. Sementara yang di kanan itu adalah HPLC NMR ya. HPLC NMR ini memang masih jarang ya. Jadi memang tidak semua institusi penelitian juga punya HPLC NMR ini. Nah, berikutnya adalah HPLC preparatif. Ya, HPLC preparatif itu adalah teknik pemisahan menggunakan tekanan tinggi untuk mendapatkan jumlah senyawa target yang banyak dengan kemurnian yang tinggi. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kita berdiskusi tentang HPLC tapi yang sifatnya analitik. Jadi ketika kita misalkan berdiskusi tentang HPLC analitik ini, biasanya jumlah sampel yang kita gunakan adalah sekitaran 20 mikrogram ya, sekali injek paling 20 mikroliter palingan. Nah, sementara kalau untuk HPLC preparatif ini
itu bisa sampai ke 1 gram ya sekali injeknya. Jadi memang kita menginginkan bahwa kita ingin mengisolasi atau mendapatkan jumlah senyawa dengan hasil yang banyak ya. Nah, ini adalah perbandingan antara HPLC analitik, semi preparatif dan preparatif ya. Kalau kita lihat dari ukuran kolom misalkan, HPLC analitik itu antara 120 sampai 250 panjangnya ya, 120 sampai 250 mm dikali 2 sampai 4,6 ukuran diameternya 2 sampai 4,6 mm ya. Sementara kalau preparatif kita lihat ukuran kolomnya sama ya, tapi diameternya itu lebih besar. Diameternya 8 sampai 16 mikrometer ya. Nah, sementara kalau untuk yang preparatif itu sampai 20 sampai 60 ya, itu diameternya jauh lebih besar. Sementara ukuran partikel yang digunakan untuk fase diamnya, kalau analitik itu kurang dari 5 mikrometer. Sementara untuk semi preparatif antara 5 sampai 10 mikrometer, sedangkan untuk preparatif di atas 10 mikrometer. Sementara fase diam yang digunakan itu kurang dari 5 gram, untuk semi preparatif antara 5 sampai 30 gram, sedangkan untuk preparatif 50 sampai 450 gram. Sedangkan alirannya, laju alirannya untuk analitik antara 0,1 sampai 2 ml per menit. Sementara kalau semi preparatif antara 5 sampai 50 ml per menit, dan untuk preparatif 100 sampai 1000 ml per menit. Ya, ini memang digunakan namanya juga preparatif ya. Ini pasti kencang sekali alirannya. Sementara sampel yang digunakan kalau untuk analitik itu antara 0,01 sampai 2 mg. Sementara untuk semi preparatif 0,1 sampai 50 mg, sementara untuk preparatif 1 sampai 700 mg. Ya, jadi bisa kita perhatikan di sini karena kan kita memang niatnya untuk preparatif ini adalah untuk mengambil senyawa dalam jumlah yang lebih banyak, begitu ya. Gitu. Mungkin demikian akhir dari presentasi ini. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Terima kasih.